pertanyaannya agak gimana gitu ya dok, tapi tidak apa-apa kita baca saja. Agak gimana? Skincare apa yang baik dok untuk wanita yang dinas malam? Kayaknya perawat ya kayaknya ya. Nggak apa-apa mau dinas malam, dinas siang, sama aja sebenarnya. Tinggal kita milih kapan ngolesinnya. Kan kalaupun dinas malam kan kita masih bisa cuci muka terus pakai skincare. Ya udah dinas aja gitu, nggak apa-apa. Pakai aja. Sama, nggak ada spesifikasi kalau dinas malam krim yang mana, dinas siang krim yang mana, tetap sama perlakuannya. Tetap pakai krim malam ya dok ya? Tetap. Nggak apa-apa pakai aja krim malamnya. Baik, kita bertanya saja dok. Izin bertanya, saya ada pasien yang menderita akne, sudah diberi Mediclean Cream, sudah 1 bulan terapi, namun jerawat masih ada yang tumbuh lagi. Apakah boleh dilanjutkan terapi antibiotik tersebut dok? Apakah sebaiknya diganti dengan antibiotik lain? 1 bulan terapinya dok. Ya. Baru. Yang pertama, kenapa tumbuh lagi? Kita tahu bahwa jerawat ini kan faktor pencetusnya banyak. Apakah dia emang lagi stres, atau hormonalnya lagi tinggi, atau dia lagi haid, atau dia lagi hamil. Kemudian apa dia masih sering makan makanan yang mencetuskan jerawat seperti produk susu atau gorengan. Itu kita perlu evaluasi juga. Jadi kita evaluasi pencetusnya, itu pertama. Terus kita evaluasi terapinya. Jerawat ini ada 3 derajat, ringan, sedang, berat, yang terapinya berbeda-beda. Kalau ringan, itu kita bisa mengklasifikasinya dengan menghitung jumlah komedo atau jerawatnya. Itu yang saya waktu PPDS tuh ngitungin jerawat orang itu karena yang banyak lumayan ya untuk ngisi status. Nah itu, jadi kalau misalnya masih ringan cukup dengan terapi topikal, misalnya memang clindamycin gel gitu ya. Terus bisa juga dengan benzolak deh, asam benzoat itu juga bisa. Dan juga terapi lain termasuk krim malam dan krim pagi sorenya yang bisa mengandung AHA atau retinolat kan itu juga bisa efeknya antikomedogenik juga gitu ya. Jadi Mediclean Gel itu hanya satu dari beberapa terapi topikal. Terus kalau misalnya dia sudah sedang berat di mana jerawat meradangnya banyak ya, itu butuh obat minum yang mana antibiotiknya misalnya doxycycline dan kita evaluasi selama 2 minggu. Kalau misalnya nggak sembuh-sembuh, mungkin perlu dievaluasi lagi terapi lain. Misalnya kita perlu disuntik di jerawatnya yang besar gitu, biar cepat disuntiknya steroid. Gitu. Jadi tergantung pencetusnya apakah masih ada, terus juga derajat akne atau jerawatnya sampai tahap mana, karena terapinya beda-beda. Mungkin boleh lihat PPK kalau misalnya yang pertanyaannya dokter, ada PPK akne apa, sedang apa, berat apa gitu. Begitu dok. Itu kan terkait obat, tapi sebenarnya kita juga harus mengevaluasi ya dok, faktor risikonya. Ya, gitu yang ya, tadi dok. pencetusnya. Makanannya, dietnya gitu Makanya, ya. kemudian masih stres atau dia malas cuci muka, gitu itu sangat berpengaruh untuk yang kulitnya berjerawat. Kalau misalnya udah susah, rujuk saja ke dokter kulit. Iya ya dok. Saya menerima. Ke dokter Lucy ya dok. Baik, kita mau lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini nggak apa-apa agak diperpanjang ya dok. Sebenarnya kita jam 9 selesai dok. Tapi pertanyaannya masuk terus. Ini kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya dok mengenai IPL untuk hair removal. Apakah efisien menggunakan alat IPL yang portable? Cara menggunakannya bagaimana dok? Harus selalu dilapisi dengan gel yang biasa dipakai untuk USG ya. Terima kasih dok. Iya. Jadi setahu saya IPL ini berbagai macam ya. Ada yang portable, ada yang besar gitu ya. Memang kalau misalnya besar biasanya lebih bagus untuk hair removal. Kemudian juga ada yang pakai gel, mungkin ada juga yang nggak, tergantung dia produknya yang mana. Karena banyak, kayak saya pernah kan ke simposium itu bentuknya ada berbagai macam yang jual IPL gitu ya. Ada yang mahal, yang bisa terjangkau gitu ya, dengan kantong saya ada yang mahal banget. Jadi beda-beda tergantung. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu beli itu ada cara diajarin sebenarnya cara pakainya. Jadi saya nggak bisa menganjurkan dipakai gel atau nggak, tergantung pakai alatnya yang mana. Cuman pernah gitu ada laporan kasus, ada pasien yang sering
hair removal ya dengan IPL, karena udah terlalu sering, di kemudian hari kan akan muncul lagi tuh rambutnya. Dia munculnya tuh yang keriting dan tebal. Ada laporan kasus seperti itu. Gitu. Jadi kan malah lebih jelek yang harus terus-terusan hair removal. Jadi kalau saya pribadi ya kalau misalnya nggak terlalu mengganggu ya nggak usah dihilangin gitu ya. Iya. Kalau misalnya mau misalnya area ketiak gitu ya, di ini aja apa? Di apa? Tiba-tiba dicukur aja maksudnya. Ya, saya kembalikan lagi. Jadi boleh saja menangkan IPL dan kekualitasnya tentu berbeda-beda. Jadi yang portable mungkin kurang lebih bagus daripada yang IPL yang beneran gitu. Dan memang cara-caranya berbeda-beda tergantung produknya yang mana. Oke, baik. Cukup jelas ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, untuk izin bertanya, jika mengalami kulit kepala mengelupas dan berketombe, apakah itu disebabkan karena tidak cocok sampo dan bagaimana cara memilih sampo yang cocok? Ini tadi udah sedikit disinggung ya dok, mungkin ditambahkan penjelasan. Ya, mirip dengan yang tadi ya. Jadi kalau misalnya kulit kepala mengelupas sebenarnya ada keratisika, tes, suara saya jelas ya? Terus dok. Ada bercak merah. Bercak merah ini ada 2 kalau di kepala. Dermatitis seborrhoik gitu ya. Yang satu lagi psoriasis. Ini yang sering sekali menyebabkan bercak merah dan bersisik. Jadi kalau ada gitu ya, dia pakai baju hitam. Tuh sering banget tuh di bajunya tuh ada sisik-sisik. Kalau udah banyak seperti itu mohon diperiksa. Ini masih bisa dermatitis seborrhoik yang cukup berat atau dia psoriasis. Psoriasis itu penyakit yang autoimun, jadi ada kelainan pada genetik kulitnya yang bisa kambuh-kambuhan dan memang harus diobatin gitu. Tadi pertanyaannya apa ya dok? Pertanyaannya bagaimana memilih samponya dok? Oh, memilih sampo. Nah, pertama kalau misalnya berat sebenarnya harus tambah dengan obat topikal salep yang sesuai gitu, karena sampo kadang-kadang kurang membantu. Dan kalaupun mau memilih sampo, biasanya kalau keluhan seperti ini, kalau misalnya dia mengarah ke dermatitis seborrhoik, gantian sabun anti jamur hari ini, besoknya sampo anti jamur hari ini bergantian tiap hari dengan sampo bayi. Sampo anti jamur kan untuk mematikan malassezia yang bisa menyebabkan dermatitis seborrhoik. Nah, tapi kan itu bikin kering, makanya kita bergantian dengan sampo yang ada pelembabnya, misalnya sampo bayi. Begitu, dok. Tapi kalau bisa dipastikan dulu ini mengelupasnya karena apa nih ketombenya, benar dermatitis seborrhoik biasa atau ternyata psoriasis, karena terapinya berbeda. Harus diperiksa dulu ya dok ya. Kalau sudah lumayan nggak sembuh-sembuh gitu ya, bercak yang ada ketombenya. Nah kalau ketombe ini sebenarnya menular nggak sih dok? Enggak, tidak menular. Baik, kita selanjutnya. Yang menular itu kutu rambut. Ya misalnya kita memakai sisir yang sama, oke itu menular. Tidak, karena kalau dia dermatitis seborrhoik itu kan memang ada keterlibatan dari jamur malassezia. Itu sebenarnya mikroorganisme normal di kulit masing-masing. Jadi kita semua ada malassezia, cuman pada saat makanannya malassezia-nya ini banyak, misalnya sebumnya yang banyak, sebum di kepalanya banyak nih, misalnya karena dia lagi hormonal, atau dia lagi stres, atau lagi banyak aktivitas yang berkeringat, terus lama dibersihkan, jadi overgrowth, tumbuh berlebih nih malassezia-nya. Makanya efek dari malassezia yang banyak ini bikin bercak. Tapi kalau misalnya malassezia kena ke kita terus pindah ke teman kita, biasa aja kan dia juga udah punya malassezia-nya, jadi tidak menular. Apakah harus keramasnya setiap hari dok? Sebaiknya iya, tapi bergantian. Yang tadi saya bilang ya, keramas dengan sampo anti jamur, kemudian gantian besoknya dengan sampo berpelembab, misalnya sampo bayi. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Itu izin bertanya dok, saya punya penyakit daging tumbuh ini kayaknya agak nular, tapi masih kulit ya dok, daging tumbuh di pundak, itu bagaimana cara mengatasinya? Kalau daging tumbuh. Skin tag ya, atau kayak di slide dokter tadi mungkin ya? Kemungkinan besar ini nih skin tag
atau keratoseboroid atau fibroma mole. Jadi kayak daging tubuh kecil-kecil gitu kali ya. Emang sering di pundak, di wajah, sama di leher itu sering. Ini kalau misalnya banyak, ini bisa jadi petanda bahwa kita ada kelainan penyakit metabolik seperti kencing manis, darah tinggi, dan obesitas. Kalau banyak, saran saya periksa juga itu untuk memastikan bahwa tidak ada ya. Terus kalau untuk menghilangkannya, biasanya kita menggunakan prosedur electrocauter. Jadi dihilangkan dengan bedah listrik atau juga bisa dengan bedah eksisi kalau misalnya besar. Jadi jangan menghilangkan sendiri. Mungkin ada pernah lihat di video ya, digunting sendiri itu lagi tumbuhnya, kemudian saya khawatirnya infeksi. Jadi sebaiknya diterapinya ke dokter agar prosedur penghilangannya ini steril dan tidak menyebabkan gejala sisa seperti infeksi. Gitu. Oke, baik. Kebetulan kita harus diperiksa dulu ya daging tumbuh itu ya dok. Kita ke pertanyaan selanjutnya, dok, kenapa ya wajah saya suka tumbuh tai lalat nih dok? Tai lalat kecil dan lama-lama menjadi besar, katanya kayak hidup gitu. Harusnya bagaimana dok? Ini masih mungkin tadi udah dibahas ya dok tentang tai lalat ya dok. Ya, ini kalau seperti ini kecil-kecil di wajah membesar, kemungkinan keratosis seboroid. Tapi masih tumor jinak. Jadi dia mungkin datar terus membesar gitu, terus bisa bertangkai dan bisa banyak. Ini bisa juga dipengaruhi oleh usia. Jadi makin banyak usia, makin bertambah usianya bisa makin banyak, dan juga dicetus dengan sinar UV. Jadi kalau misalnya sering kena matahari itu makin bisa lebih cepat lagi ke seboroidnya ini. Jadi kalau misalnya sudah mengganggu ya dihilangkan seperti pertanyaan sebelumnya dengan di counter di dokter. Tapi kalau misalnya dimaksud telatnya hidup terus memenuhi kriteria ABCDE yang tadi saya sebut di awal, A-nya asimetris terus besar dengan lumayan cepat, diperiksa mungkin juga tanda-tanda kanker kulit gitu. Baik, cukup jelas. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya tuh, bagaimana mengurangi masalah banyak orang yang semakin bertambah usia dok? Bagaimana mengurangi kantung mata dok? Iya, bisa juga ada kantung mata sebenarnya. Rata-rata gitu. Iya, jadi emang ini permasalahan banyak orang yang sudah bertambah usia. Jadi memang dipengaruhi oleh usia pertama, terus dengan kebiasaan. Jadi makin sering jarang tidurnya kurang, yang makin nampak kantung matanya gitu ya. Nah, ini sebenarnya termasuk kasus yang susah ya untuk di dermatologi. Ada yang mencoba menggunakan krim seperti retinoid dan lain-lain gitu, ternyata tidak terlalu berpengaruh. Jadi sekarang yang paling banyak dilakukan orang adalah memang pengangkatan kantung mata, istilahnya blepharoplasty ya. Jadi memang kayak operasi kecil dikeluarin kantung matanya, atau juga dengan laser gitu. Jadi emang cukup sulit sih kantung mata ini. Kita biasa coba dengan krim biasa dulu, mungkin bisa krim yang dibeli di krim skincare emang untuk kantung mata. Kalau misalnya nggak terlalu berubah banyak, mungkin butuh yang tadi saya sebutkan, laser dan blepharoplasty gitu. Baik dok, kita ke pertanyaan selanjutnya. Itu tadi, assalamualaikum dok, saya kan lagi hamil dok. Yang ingin saya tanyakan, apakah boleh ibu hamil memakai skincare? Dan skincare apa yang baik buat ibu hamil ya dok? Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, untuk yang lagi hamil, yang tidak boleh itu umumnya adalah krim malam, terutama yang mengandung turunan retinoid dan juga hidrokinon, karena bisa berpengaruh pada janin. Tapi untuk krim siang biasanya boleh, terutama kita harapkan kalau lagi hamil itu sering menggunakan pelembab, karena sering kering kulitnya pada saat hamil. Pelembab, terus misalnya mengandung niacin boleh, mengandung AHA juga boleh untuk ibu hamil. Dan tentu pakai pelembab dan sunscreen gitu. Itu boleh digunakan. Nanti kalau misalnya sudah melahirkan, baru boleh pakai krim malamnya lagi. Jadi kalau ada busui, krim malam boleh. Gitu dok. Oh ya, itu kehamilan berapapun boleh ya dok memakai? Boleh. Yang itu ya maksudnya selain krim malam ya.
Kita selanjutnya pertanyaan selanjutnya dok, ini pertanyaan khusus ke dokter banget nih dok, pakai skincare-nya apa dok? Ditanya dok. Ya. Saya pakai resep sendiri kalau saya. Jadi Resep sendiri ya dok? Itu masih rahasia ya enggak, dok? maksudnya saya menggunakan kan saya tadi menampilkan di depan bahwa ada skincare yang bisa dibeli bebas, yang tidak perlu resep dokter. Biasanya sih mengandung niacin atau yang memang boleh tanpa resep. Tapi kan kalau misalnya ke dermatologis itu biasanya menggunakan racikan yang memang tidak bisa dijual bebas, misalnya kayak retinoid atau hidrokinon atau misalnya AHA yang 10% itu kan tidak tersedia misalnya dalam produk-produk kosmetik yang dijual di apa namanya di supermarket atau online, karena memang perlu dievaluasi gitu, nggak boleh digunakan dalam jangka waktu beberapa lama atau misalnya kalau ada efek samping bisa diterapi gitu. Nah saya menggunakan yang memang yang terus yang itu tadi yang menggunakan zat aktif, memang tujuannya itu karena saya sudah mulai ada melasma, saya campur juga retinoid dengan hidrokinon dan juga menggunakan AHA. Tapi kalau yang beli di luaran, yang di supermarket, saya menggunakan essence-nya Wardah, bukannya ini ya. Tapi enak soalnya kan lembab ya essence dulu, terus pakai AHA, baru pakai sunblock juga. Begitu. Baik, sudah cukup jelas ya. Tadi dokternya sisanya di resep sendiri apa yang dibutuhkan ya dok ya? Iya, jadi kalau misalnya teman-teman atau rekan-rekan ke dokter kulit gitu ya, nanti dikasih krim racikannya sesuai dengan kondisi saat itu. Misalnya tujuan utamanya untuk mengobatin jerawat, biasa ada terapi yang dikasih anti jerawatnya, misalnya azelaic acid gitu ditambah dalam krim siang. Atau kalau dia tujuan utamanya untuk menghilangkan flek, itu ditambahin dengan misalnya hidrokinon dari 2% sampai 4% tergantung kondisi. Tapi yang kayak gini emang harus evaluasi karena kita harus merubah racikan itu tergantung kondisi saat ya kontrol. Misalnya dia udah perbaikan nih atau udah adaptasi, jadi kita tambahkan persennya atau kita kurangin persentasenya seperti itu. Karena kalau di dokter kulit kita punya target. Nah 2 minggu harusnya dapatnya segini atau sebulan begini. Kalau misalnya sudah sampai target, tinggal krimnya yang maintenance efeknya seperti itu. Ya baik, cukup jelas ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Afwan dok, ini izin bertanya mengenai pori-pori besar untuk perawatannya apa yang cocok ya dok? Cuci mukanya bahan apa? Kok bisa pori-pori itu dipencet karena setiap cuci muka tidak terangkat bersih? Apa pencuci mukanya yang tidak cocok? Ya. Kira-kira skincare apa yang cocok untuk pori-pori yang besar dok? Jadi Intinya ya, itu sih. untuk pori-pori besar ini kita perlu lihat hulunya juga dulu. Biasanya pori-pori besar ini diawali dengan kulit yang kering, gitu ya. Kemudian tadi saya sebutkan di depan bahwa dengan kulit kering efek dari tubuh tuh nyuruh kita mengeluarkan minyak. Nah, dengan sering keluar minyak, terutama daerah T ya, biasanya pori-pori itu daerah T sini di sini ya, karena sering kulit, makanya kulit berminyak itu hasil akhirnya kalau nggak diobatin bisa bikin pori-porinya besar. Jadi kelihatan titik-titik-titiknya itu ya. Jadi untuk pemilihan cuci muka, pilih untuk yang memang kulitnya, misalnya biasa berminyak nih, fit untuk kulit berminyak. Kemudian yang dipencet, ini maksudnya ini kali ya, komedo ya, komedo terbuka. Untuk komedo terbuka atau yang superficial itu bisa mungkin dihilangkan dengan menggunakan cuci muka yang scrub, tapi itu cuman boleh seminggu sekali, atau menggunakan apa ya dok yang ditempel terus diangkat tuh saya lupa namanya. Ya. Apa namanya? Ya ada yang saya baru mau bertanya. Ya. Itu boleh. Boleh itu ya dok ya? Bisa aja tapi nggak usah sering-sering, misalnya seminggu 2 minggu sekali. Tapi itu membantu untuk yang superficial saja. Kadang-kadang untuk komedo yang dalam butuh tindakan seperti facial atau ekstraksi komedo, perlu bantuan dikeluarkan gitu. Jadi facial ya dok ya? Malah saya anjurkan kalau misalnya ada teman-teman atau rekan-rekan yang punya komedo, karena kalau nggak dikeluarkan komedonya, itu kan komedo itu kan menutupin pori-pori folikel rambut ya. Jadi kalau nggak dikeluarkan
sebum atau keringat tuh tertutup terus, lama-lama akan menyebabkan radang, jerawat yang radang, terus lama-lama akan menyebabkan jerawat yang bernanah atau pustul atau bahkan jerawat batu. Jadi memang harus dikeluarkan, atau facial yang rutin kalau misalnya ada keluhan berkomedo. Kemudian skincare apa yang cocok untuk pori-pori besar. Nah, jadi kita harus juga mengobati hulunya. Kalau misalnya dia tipenya kulit kering, sering-sering menggunakan pelembab agar tidak bertambah pori-pori besarnya. Tapi kalau misalnya sudah ada pori-pori besar, krim yang tadi saya sebutkan, krim malam, pagi, sore, itu salah satu efeknya adalah mengurangi pori-pori juga. Gitu. Dan biasa ditambah dengan toner yang mengandung asringan. Ya, jadi toner daerah yang pori-pori tambah screen pagi sore. Kalau belum tercapai juga, biasanya kami tambah dengan laser seperti CO2 yang tujuannya mengecilkan pori-pori. Jadi tahapnya banyak. Jadi dilembabkan kulitnya, penggunaan krim malam dan pagi sore, atau tambah toner ya, tujuannya untuk asringan, kadang-kadang membantu juga. Tapi kalau belum tercapai juga, kita tambah dengan laser. Nih, Assalamualaikum dok, izin bertanya, apakah ada hubungan pengaruh hormon saat kehamilan dengan munculnya lichen dok? Karena dia sering muncul lichen, udah diobati hilang, tapi habis itu pas hamil dan menyusui dia muncul lagi. Apakah boleh diobati dengan obat yang sama? Dia memakai Betason cream dok. Lichen, maksudnya eksim kering ya, lichen simplex chronicus ya. Karena karena lichen dalam kulit ternyata banyak sekali. Saya juga baru tuh pas saya PPDS. Yang namanya lichen banyak banget penyakit kulit. Kalau lichen simplex chronicus yang disebut dengan eksim kering, ini kan penyebabnya banyak sebenarnya. Segala yang menyebabkan pencetus gatal. Sehingga misalnya stres atau hormonal juga bisa, atau kulitnya kering. Itu kan bikin gatal ya di daerah kulit yang gampang digaruk. Jadi setelah kita garuk, itu kan kulitnya jadi luka. Setelah kulit luka akan keluar serum atau plasma. Nah, itu bikin tambah gatal tuh kandungan serumnya. Sehingga akan kita garuk lagi sampai luka gitu ya. Berulang kali. Jadi kita garuk, keluar serum, gatal, garuk lagi sampai luka dan berulang-ulang. Kemudian respon dari kulit kita karena luka berulang, itu kan ingin menyembuhkan lukanya ya. Jadi pencetus lichen simplex chronicus atau eksim kering, mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya, mungkin orang tuanya gitu ya, di punggung kakinya itu ada bercak tebal merah kehitaman, kadang-kadang udah sampai lichenificus itu apa namanya, gatel, relief kulitnya kelihatan. Nah, ini biasanya diawali dengan ada pencetus gatal. Pencetus gatal itu bisa stres atau kulitnya kering atau juga hormonal. Nah, itu biasanya lokasinya pada daerah-daerah yang gampang digaruk. Ya. Sehingga digaruk luka, pokoknya sampai kadang-kadang sampai berdarah baru puas gitu ya. Nah, itu kalau terus-terusan dilakukan lama-lama akan menebal dan lebih susah lagi. Makanya obat utamanya untuk yang lichen simplex chronicus adalah jangan digaruk gitu, agar dia tidak menebal. Kalau gatal, minum obat gatal, misalnya antihistamin, atau kita kasih pelembab kalau pencetusnya kering. Pokoknya kalau bisa sebisa mungkin jangan digaruk agar tidak bikin bercak itu menebal. Ya. Terus pertanyaannya, nah untuk terapinya tergantung dengan kondisi. Kalau misalnya dengan kondisinya hanya bercak merah tipis, itu kadang-kadang cukup dengan krim steroid, misalnya seperti Betason cream ini. Tapi kalau misalnya sudah tebal sekali, kadang-kadang kurang. Jadi saya mungkin butuh tambahan yang bisa menipiskan, misalnya asam salisilat, persennya tergantung dengan kondisi. Gitu. Terus apalagi pertanyaannya? Hamil masih ya. Biasanya topikal aman untuk kehamilan, bahkan oral pun steroid boleh. Tapi ya itu lagi, kalau misalnya tidak sembuh-sembuh dengan Betason, mungkin perlu tambahan obat lain. Tapi intinya untuk keluhan eksim ini, tolong jangan digaruk.
Jadi kalau misalnya digaruk ya kan terus-terusan muncul walaupun kita obati. Karena tadi kita harus memahami bagaimana proses terjadinya lichen simplex chronicus ini, karena hasilnya adalah karena garukan. Kalau gatal, maka rawat gatal dan kurangi pencetus gatalnya. Misalnya kalau pencetusnya adalah stres, kurangi stres. Kalau kering, kasih pelembab. Begitu dok. Semoga bisa ditangkap. Ya, sudah cukup jelas ya dok. Kita ke tanya selanjutnya, bagaimana dengan kulit berminyak? Apakah bisa menggunakan krim, terutama krim siang? Karena bukannya akan menambah berminyak kulit mukanya dok. Ya, boleh. Jadi ya itu tadi kita butuh tahu tipe kulit kita untuk memilih skincare. Jadi ya itu tadi kita butuh tahu malam sunblock tetap harus gunakan untuk berbagai tipe kulit. Makanya pilih sesuai dengan tipe. Nah untuk kulit berminyak pilihlah yang tipe kulit berminyak. Biasanya ada tulisannya untuk tipe kulit berminyak atau for oily skin atau non comedogenic. Dan biasanya pilih yang bentuknya krim atau yang lebih water based atau lebih banyak airnya sehingga tidak bikin berminyak. Untuk sunblock itu juga ada tulisannya yang non comedogenic atau untuk kulit berminyak. Dan kalau kulit berminyak jangan cari yang SPF-nya berat-berat, misalnya 50 atau bahkan ada yang 100. Jadi cukup yang SPF-nya rendah. Karena kalau makin berat SPF itu makin nutupin pori-pori, makin nggak bagus untuk yang kulitnya berminyak. Jadi tetap menggunakan krim pagi sore, tapi emang disesuaikan dengan tipe kulit berminyak. Biasanya yang kemasannya yang krim atau banyak airnya, cairannya. Jadi intinya kita harus tahu dulu ya dasar kulit kita apa gitu ya. Baik, ke pertanyaan selanjutnya dok, izin bertanya kalau kulit kepala gatal tapi tidak ada ketombenya dan jika ditengok juga tidak ada bercak merah dan lain itu kenapa ya dok? Itu sangat gatal dan tidak sembuh-sembuh. Nah, mungkin bagian dari banyak sekali kemungkinannya ya dok ya. Mungkin neurodermatitis juga bisa, misalnya dipengaruhi dengan stres atau iseng gitu. Jadi bisa karena stres atau coba lihat ada ini enggak, ada kutu rambut atau tidak. Itu juga perlu dilihat karena juga menimbulkan gatal. Dan juga sering juga karena keringat gitu ya. Kan pada sebagian orang keringat itu bikin gatal. Dia kan mengandung NaCl, ada garumnya gitu ya. Jadi dievaluasi sendiri apakah rutin mencuci kepalanya, mencuci rambutnya, atau sering berkeringat yang lama dibersihkan, atau juga stres karena kan masuk ke neurodermatitis tuh kan bisa di mana-mana aja garuknya, di mana lokasi yang bisa digaruk kalau untuk neurodermatitis, atau mungkin ada kutu gitu. Maaf jaringan saya kayaknya sedang tidak bagus. Bagaimana terapi untuk miliaria kayak ini ya dok ya? Miliaria gimana ya dok? Bang, mungkin benar milia ya. Kalau miliaria kan keringat buntet. Milia ini kayak komedo. Ini kayak gimana dok? Jadi kayak komedo tertutup biasanya di wajah. Kalau komedo kan kita keluarkan dengan ekstraksi komedo. Nah milia ini biasanya lebih dalam daripada komedo tertutup. Jadi juga sama dikeluarin biasanya, nggak bisa dengan terapi krim atau apa, harus dikeluarin. Bisa dengan ekstraksi atau ditusuk kemudian dikeluarkan dengan ekstraktor seperti facial, tapi ini lebih dalam. Kadang-kadang butuh kauter karena saking dalamnya gitu. Jadi ya tergantung sedalam apa milianya, bisa dengan ekstraksi komedo tujuannya mengeluarkan milia atau bisa dengan kauter. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, saya bertanya dok, rambut saya ketombe, ini ketombe juga ya, dan rontok parah, terus saya beri pakai ketomet. Setelah pakai ketomet, ketombe hilang, tapi rontok tidak berkurang. Baca di semua produk sampo keterangannya sama untuk rambut rontok karena patah. Mungkin ada rekomendasi dok, saya harus pakai sampo dengan kandungan apa supaya akar rambutnya lebih kuat? Karena setiap ada rambut yang rontok, saya perhatikan akarnya lebih tipis daripada kalau saya cabut rambut yang saya nggak rontok seperti itu. Ya, waalaikumsalam. Jadi kalau misalnya sudah parah, sebaiknya konsultasikan ke dokter. Karena mungkin ada peradangan di situ seperti karena dermatitis seboroik atau yang lain, atau penyebab rontoknya misalnya seperti alopecia areata yang butuh pemeriksaan lanjutan dan terapi lanjutan.
Sebenarnya kita bisa menghitung di setiap hari jumlah rambut rontok kita tuh berapa. Kalau misalnya masih di bawah 100 itu masih normal. Tapi kalau ada lebih sebaiknya dikonsultasikan ke dokter agar tidak terlambat nanti tiba-tiba sudah sangat tipis rambutnya sebelum diterapi. Gitu ya. Itu Jadi kita hitung benar 100 gitu ya, Dok? harusnya begitu, kalau PPDS harus ngitung soalnya. Oh iya. Ya pokoknya kalau bisa dihitung. Jadi kalau misalnya punya keluhan rontok kan biasanya ini ya dikeramas terus dilihat rambutnya itu bisa hitung kasar juga boleh. Kalau misalnya kira-kira lebih dari 100, sebenarnya konsultasikan ke dokter agar tidak terlambat. Oke, baik. Tapi sebenarnya normalnya Tiap memang hari kita memang ada akan ada rontok ya, rontok Dok, rambutnya. setiap hari. Kita ini sebenarnya pertanyaan terakhir nih, Dok. Apakah skincare dapat mengurangi flek hitam pada kulit muka? Harus Dok? bisa sih sebenarnya. Salah satu yang perlu dihilangkan flek hitam itu dengan menggunakan skincare. Tapi kalau tujuannya khusus seperti ini, sebaiknya konsultasikan ke dokter spesialis kulit dan kelamin atau SPDV. Karena memang butuh zat aktif yang harus dengan resep dokter. Dan biasanya kita evaluasi tiap 2 minggu, yang pertama, kemudian per bulan, dan akhirnya kalau udah saya kurang hanya dengan skincare, ditambah dengan produk lain, misalnya dengan chemical peeling atau bahkan dengan laser. Gitu. Kalau misalnya ada keluhan seperti flek atau jerawat, sebaiknya konsultasikan ke dokter. Ini memang ada orang-orang tertentu kayaknya ada pengaruh genetik juga ya, Dok, ya, orang-orang tertentu yang benar. Jadi flek sering hitam muncul flek. Flek hitam ini sebenarnya berbagai macam jenisnya. Ada melasma, ada freckles, ada nevus horii. Pokoknya kalau misalnya orang bilang flek, itu sebenarnya di mata dokter itu beda-beda sebenarnya. Ada banyak jenis dan terapinya juga beda-beda. Nah, ada beberapa flek itu yang dipengaruhi oleh genetik. Misalnya kalau orang tuanya ada flek, anaknya bisa juga. Dan juga dipengaruhi oleh sinar matahari atau UV. Itu juga bisa mempengaruhi, dan terakhir juga bisa dipengaruhi oleh skincare. Mungkin saya beberapa kali kita terima pasien yang menggunakan krim pemutih di luar. Awalnya memang putih, tapi lama-lama malah muncul bercak coklat yang susah sekali dihilangkan gitu. Mungkin nama medisnya ochronosis, jadi efek samping dari zat pemutih. Makanya kalau misalnya ada keluhan flek, saya sebaiknya jangan mengobatin sendiri untuk mencegah efek samping lebih lanjut. Sebaiknya ke dokter kulit dan kelamin. Baik, kita tiba di penghujung acara karena itu tadi pertanyaan terakhir.